Salam, kali ini saya akan berbagi video perbaikan Xbox One S. Ini problemnya mati total ya. Ini sudah saya bongkar. Nanti kita cek apa kerusakannya. Nah, ini tadi awal sebelum saya bongkar, saya cek memang nggak ada respon sama sekali dari tombol-tombolnya. Ini untuk tipenya Xbox One S by Microsoft. Ini kalau nggak salah 1 terabyte untuk harddisknya, penyimpanannya itu Microsoft. Memang sedikit kesusahan untuk perbaikannya karena untuk partnya hampir semua SMD, bisa dilihat. Nah, ini untuk power supply-nya sudah saya potong. Kenapa saya potong? Lebih mudah untuk saya ngecek gitu. Dan ini untuk harddisknya ini. Nah, untuk di balik harddisk sih nggak ada problem sama sekali ya. Untuk harddisknya masih oke juga. Untuk kapasitornya semua aman. Sekarang di kabel itu untuk inputnya. Nah, ini untuk power supply-nya udah kita bongkar. Nah, ini nanti power supply-nya udah saya peratel tadi bagian belakangnya. Jadi ada yang short, dia bakar. Biasanya ini debu, kalau bukan hewan, debu udah numpuk. Nah, terus ada kadar airnya langsung short ya. Semoga aja untuk komponen lainnya aman. Jadi dia untuk di jalur kapasitor sama resistornya. Biasanya kita kalau dikasih cahaya dari belakang itu kelihatan jalurnya mana yang putus gitu. Itu lebih mudah itu. Nah, ini dia yang putus. Ini bisa kita langsungkan ya, pakai kabel juga bisa, atau kita buatkan lagi tembaga juga bisa, bebas. Yang penting jalur yang putus bisa terhubung kembali. Nah, itu untuk keluarannya ground sama 12 volt. Elko nya aman, sudah cek elko aman, induktornya aman. Jadi permasalahan hanya putus di area ini aja, di jalur itu aja yang putus. Nanti kita cek dulu semuanya. Nah, ini sebelum buka itu sebelumnya tadi ada covernya di belakang. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau bongkar, kita bongkar dulu cover yang belakang. Ada 2 pin, atas sama bawah. Jadi kita buka dulu. Nanti ada semacam kayak semen gitu, untuk penghalang. Oke, sekarang kita lanjutkan perbaikan. Ini saya sambung pakai kabel aja, lebih mudah, lebih cepat. Biasanya sih saya buatkan jalur itu dari saya solder, saya bentuk bisa, karena saya ada bekas, saya punya plat tembaga itu saya potong biar rapi, saya tempel gitu. Karena kadang kabel kalau itu posisinya itu pas kita rakit susah. Nah, kebetulan ini covernya agak tebel, jadi saya gunakan kabel pun masih aman lah gitu. Nah, ini seri Xbox ini lebih rumit dari PS4, lebih rumit. PS4 saya masih mudah lah ya, masih bisa. PS4 itu kalau rusak saya masih, misalkan PSU nya tidak ketolong, bisa
saya rakitkan sendiri trafonya. Yang penting keluaran kalau nggak salah itu 6 ampere kalau saya. Ya 6 ampere lah. Bersama Xbox pun ini 12 volt 5 ampere. Sebenarnya bisa sih, cuman misalkan nih power supply-nya ini rusak, nah itu bisa kita gunakan pakai rakitan sendiri, yang penting 12 volt 6 ampere itu juga bisa. Cuman misalkan kita pakai power supply punya CCTV itu lebih simpel kan, kita enggak perlu pasang induksi segala macam resistansinya ini. Jadi yang pakai punya CCTV itu juga bisa PSU nya, tapi nanti kendalanya nggak awet. Nanti suatu saat dia pas kita nyalakan hanya 5 atau 6 detik, kalau sudah error PSU nya misalkan udah diganti punya CCTV 3-5 detik dia itu nyala mati gitu. Itu kasus di PS4 sih, pernah saya rakitkan. Jadi lebih baik ya PSU yang ori diperbaiki, lebih aman. Juga di komponen mainboard utama di unit lebih aman juga. Kalau kita pakai PSU modif punya CCTV itu takutnya nanti yang kalah di mainboard utama. Oke, sudah selesai, kita rakit ulang. Jangan lupa untuk cover bawahnya biar enggak kemasukan cicak atau hewan lain-lain yang kecil yang paling bermasalah di rangkaian modul. Cicak masuk udah langsung short. Saya udah menemukan beberapa kali kasus yang sama, tapi yang ini bukan hewan ya, ini seperti debunya udah numpuk, habis itu ada kayak kadar airnya gitu, jadi dia short. Oke, sekarang kita rakit. Nah, hati-hati untuk Xbox karena untuk tombol power, Bluetooth sama input tombol kaset itu riskan sekali, gampang patah dia karena dia bentuknya kecil banget. Nanti jadi proses masangnya itu harus benar-benar hati-hati biar enggak kesenggol si tombol on off nya aja, karena kalau itu rusak wah susah, modif pun susah ya. Udah selesai, sekarang soketnya kita pasang. Oke, udah selesai pasang semua, lanjut kita coba. Semoga ini berhasil, karena tadi kalau dari nilai yang keluar 12 volt ya. Oke, kita tes. Nah, berhasil. Oke, nah kalau berhasil dia biasanya pada saat kita tekan tombol, lampu dulu, indikator lampu yang nyala, yang kedua fan gitu. Kalau indikasi dia mau rusak itu biasanya kita nyalakan 3-5 detik dia mati lagi, seolah dia nge-restart sendiri gitu. Nah, ini aman ya. Jadi kita langsung rakit ulang, kita pasang covernya. Nah, untuk pemasangan covernya sendiri itu ada baut menggunakan kunci
blimbing yang segi 6 kalau salah. Ya saya bilangnya sih kunci blimbing gitu, soalnya dia banyak bintangnya, itu banyak. Kita pasang. Nah untuk Xbox sendiri kalau bisa sih pembersihan fan sama mainboard pakai kontak cleaner juga bisa untuk mainboardnya. Kalau fan-nya itu wajib paling nggak 1 bulan sekali lah kalau itu aktif, karena dia debunya kalau udah banyak itu bisa mempengaruhi kinerja atau bisa merusak komponen lainnya seperti yang PSU-nya tadi sampai short, yaitu karena kasusnya kotor ya. Jadi lebih aman, lebih awet perawatan untuk kebersihan. Atau enggak untuk di ruangan Xbox, misalkan di ruang tamu itu kita pasang blower lah, jadi biar maksimal debu di rumah itu di ruangan yang terpasang Xbox ini jauh dari debu. Biar lebih awet. Nah, untuk pemasangan atau lepas bautnya itu bisa juga pakai obeng mains, bisa juga. Cuman hati-hati, bisa merusak bautnya atau enggak obengnya. Jadi kalau pakai obeng mains pelan-pelan. Nah, sini udah kepasang. Oke, berhasil. Aman, sudah nyala. Nah, di sini fan-nya terlihat sudah berputar, berarti udah aman. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.